Aduh, seneng banget sih teman-teman, karena kita akhirnya bisa melihat Mutiara yang akhirnya sadar. Tentu bukan cuma sadar aja, tapi Mutiara yang benar-benar hadir dan kembali di tengah-tengah kita semua. Semua orang begitu bahagia, Rianti, Aurel, Kenzo terutamanya bener-bener bahagia karena Mutiara begitu sadar tuh kondisinya langsung bener-bener kayak keajaibannya teman-teman. Sehat walafiat aja, bener-bener kayak orang yang baru bangun tidur aja gitu loh. Bukan seperti orang yang bangun dari koma. Seneng ya, karena inilah yang kita tunggu-tunggu juga. Dan tentu saja selain itu kita pun juga bakal lihat bagaimana Sandra yang akhirnya nanti ditangkap oleh polisi dan dikejar oleh Kenzo maupun juga oleh pihak kepolisian. Nah ini pun juga akan menjadi sebuah hal yang sangat seru untuk diikuti. Walaupun tentu dalam hal ini kalau kita berbicara lebih jauh agak sedikit takut ya. Karena takutnya adalah Dina yang justru dipenjara. Karena alasannya nanti Sandra dibebaskan karena Sandra yang mobilnya habis dikerjain oleh Dina. Nah Mimin takut sih hal itu bakal terjadi, tapi mudah-mudahan sih enggak. Karena mau gimana pun juga ya Sandra udah nabrak Mutiara dan juga PRT kan, jadi harusnya memang udah bertanggung jawab aja gitu loh. Lagian Dina pun juga aneh-aneh aja sih, kenapa harus ngelakuin semua itu gitu ya. Benar-benar unpredictable banget. Tapi ya sudah lah ya, semua telah terjadi, nggak ada yang bisa diputar kembali. Yang terpenting gimana pun juga caranya, semua tetap baik-baik saja bagi Mutiaranya. Dan semoga Sandra tetap bisa dihukum juga, diberi teguran keras juga, supaya ya at least Sandranya pun juga bisa mikir teman-teman. Kalau sekarang tuh kan kenakan banget ya, Sandra kabur-kaburan, bahkan hampir nabrak Kenzo juga. Ini kan tentu udah nggak bisa dimaafin lagi teman-teman. Mau gimana pun tetap harus benar-benar dihukum banget. Nah sementara itu sebelum kita akan bahas Sandra lagi, Mutiara pun juga seneng. Mutiara tuh walaupun masih lemes benar-benar seneng. Dan bahkan Mutiara pun juga nggak sabar untuk ngobrol sama Aditya dan juga Rianti. Nah inilah yang cukup bikin Rianti maupun juga Aditya agak sedikit deg-degan. Karena tentu aja Mutiara tuh masih ingat ketika PRT bilang Aditya dan juga Rianti ini adalah orang tua kandungnya. Mutiara mencoba untuk mengingat semuanya dan ternyata masih ingat. Ya dalam hal ini pun juga Mutiara nggak sungkan untuk memanggil Rianti mama dan Aditya pun juga papa. Yap, ini memang sesuatu hal yang kita harapkan sedari lama teman-teman. Karena mau gimana pun juga ya Mutiara ini tuh memang semencari itu kan kepada kedua orang tua kandungnya. Dan begitu menemukan ternyata faktanya Aditya dan juga Rianti, tentu kesempatan ini gak akan pernah Mutiara sia-siakan kembali. Makanya Rianti akan penuh dengan air mata, akan penuh dengan rasa apa ya, rasa yang benar-benar indah sekali dalam hidupnya. Karena akhirnya Mutiara ini adalah anak kandungnya. Walaupun tentu Rianti pasti bakal kaget ya, dan kan Rianti semua orang tuh juga pasti bakal kaget. Tapi ya mudah-mudahan saja lewat hal inilah yang pada akhirnya bisa merubah sikap dari Rianti juga gitu. Karena ya sebenci-bencinya Rianti sama Mutiara kan tetap ada ikatan batin tuh antara Rianti maupun juga Mutiara. Jadi harusnya sih ada dampaknya ya kepada Rianti ketika tahu kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya. Dan gak cuma itu aja, semoga Rianti pun juga bisa betul-betul menjaga Mutiara ke depannya dan mau berubah sedikit sikapnya lah. Karena ya balik lagi teman-teman, Mutiara ini udah tahu Rianti Aditya adalah orang tua kandungnya. Makanya Mutiara tuh nggak mau nyanyiin kesempatan, bakal langsung kasih tahu. Tapi tentu aja Mutiara pun juga pasti awalnya agak bingung ya buat bilangnya tuh kayak apa. Tapi ya balik lagi, karena Mutiara pun juga baru bangun dari koma dan diberi keajaiban, maka Mutiara nggak mau menyanyiakan semua kesempatannya. Mudah-mudahan sih bisa disampaikan dengan jelas ya di episode sore ini. Karena bagaimanapun juga inilah yang kita tunggu-tunggu, bagaimana Mutiara, bagaimana semuanya tuh bisa akhirnya satu suara ya, bisa benar-benar kompak juga. Karena kan unik teman-teman, ketika Rianti tuh hampir cerai dengan Aditya, tapi akhirnya datang Mutiara yang seperti mempersatukan. Kan nggak ada yang pernah menyangka teman-teman kalau Mutiara adalah anak kandung Aditya maupun juga Rianti. Makanya dalam hal ini pun juga Rianti benar-benar kaget, speechless, bingung. Walaupun pasti akan ada banyak ketakutan ya,
Kalau tiba-tiba Mutiara ini anak kandungnya, semua orang pasti bakal nanya, Kenzo ini anak siapa? Kalau emang anak pertama Rianti ini adalah perempuan, kali ini pun juga pasti akan rumit ya. Maksudnya ya kita semua tahu memang kalau kebiasaan dari sinetron ini tuh orang jahat jarang terbongkar, banyak banget. Makanya pasti Rianti pun juga bakal berpikir sekian ribu kali saat tahu kalau Mutiara dan Rianti ini adalah ibu dan juga anak kandung. Makanya ya Rianti pasti akan mencoba untuk mungkin agak nggak terima, tapi mau gimana pun juga nggak akan bisa lepas ya teman-teman. Maksudnya kan akhirnya Rianti pun juga tahu nih kalau Sandra itu adalah pelakunya, orang yang sudah menabrak Mutiara. Dan semua orang benci lah sama Sandra, semua orang akhirnya tahu. Dan siapa tahu aja lewat hal ini yang akhirnya ngebuka mata, hati dan pikirannya Rianti, supaya Rianti pun juga mau benar-benar ikut, mau benar-benar berubah sikapnya supaya nggak lagi suuzon lah kepada Mutiara. Karena balik lagi mau sampai kapanpun juga ya Mutiara ini tuh akan terus hadir di sekitar Rianti juga. Makanya Mimin sih berharap ya setelah Mutiara keluar dari rumah sakit bisa tinggal aja dulu sementara di rumahnya Aditya dan dijagain sama semua orang, termasuk dijaga dari Nunu juga supaya bisa ngabisin waktu bareng-bareng juga. Kalau Mutiara langsung pulang ke kontrakannya Kayla kayaknya agak kasihan sih, karena kan ya kita semua tahu ya Mutiara tuh sadar tuh untuk berbagai macam misi. Makanya Kenzo kenapa buru-buru ngejar Sandra, karena tahu kalau Sandra pelakunya, udah mulai yakin banget sama pelakunya, makanya dia kejar banget. Makanya ya tugas Mutiara itu tuh bukan yang hal yang remeh, bukan hal yang receh. Sehingga itu tadi teman-teman, di sini Mutiara pun juga akan langsung memberitakan semua berita yang Mutiara ingin sampaikan, termasuk siapakah Rianti dan juga siapakah Aditya. Senang dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik ya bagi Mutiara dan juga Rianti. Nggak ada lagi permasalahan di antara mereka, terutama dari Rianti sih nggak lagi banjir sama Mutiara. Semoga perlahan bisa bener-bener bener-bener care juga sama Mutiara, bisa konsisten sayangnya dan nggak cuman gimana-gimana banget. Karena balik lagi ngelihat Rianti yang sumringah pada saat melihat dengan mata kepala sendiri Rianti Mutiara yang sadar, bener-bener seperti keluar dari masa terpuruknya tuh, wah bener-bener terharu banget teman-teman. Makanya di episode sore ini tuh akan penuh dengan haru dan hal baik lah, walaupun tentu masih ada beberapa masalah, tapi wajar. Tapi yang jelas akan penuh dengan rasa haru juga. Waduh, ini sih bener-bener bikin haru banget. Tapi apapun itu, semoga saja Rianti bisa segera tahu dia adalah ibu kandung Mutiara, dan semoga Rianti pun juga bisa secara pelan bisa merubah sikapnya menjadi jauh lebih baik lagi. Tapi sebelum itu gimana ya teman-teman, setuju nggak kalau misalnya Mutiara tinggal di rumahnya Kenzo sementara waktu ketimbang di rumahnya Kayla? Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.